kita memuji Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ya, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera ya. Yuk bersama-sama kita katakan pujian ini. Yerusalem, Yerusalem, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kerinduan hati kita, saudara-saudara, senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kerinduan hati kita, kebahagiaan kita yang sejati, yang abadi, bukanlah di hidup ini, bukan juga di dunia sementara ini, tetapi di kehidupan sejati nanti. Di sana tempatnya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hati kami rindu suatu hari kelak kami ke sana berkumpul dengan seluruh orang-orang percaya. Tak lama lagi Tuhan Yesus datanglah, bawa kami masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tuhan Yesus pasti datang menjemput orang percaya pulang ke rumah Bapa. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Oh, bawa kita masuk surga. Amen, amen, amen. Pastor sapa-sapa dulu ya saudara-saudara. Ya, damai
sejahtera dari Tuhan Yesus mengalir di setiap hati, di setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sebuah rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Hari ini kembali boleh melayani Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Pastor menyapa yang ada di grup doa Telegram dan grup doa WhatsApp ya, IBM. Pastor menyapa yang ada di channel YouTube Pastor Randy Simon TV. Pastor menyapa yang ada di TV Aliran Kesembuhan dalam aplikasi Facebook ya. Pastor menyapa setiap keluarga-keluarga yang ada di mana saja, di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih saudara-saudara, sampai hari ini kita bisa kuat, sehat, semangat. Itu semua karena doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan atas rahmat-Nya dicurahkan jawaban doa bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita sama-sama melihat banyak orang yang mendahului kita. Kita ada di hari ini di tengah-tengah pandemi yang khususnya negeri kita sedang mengalami gelombang kedua. Hari-hari ini bukan jumlah yang sedikit ya, orang-orang terinfeksi, jenazah-jenazah dimakamkan, dan sebagian besar dengan protokol COVID. Kita ada di zaman ini, saudara-saudara. Rasa takut bisa saja datang mencekam. Dan semua ini akan melemahkan imun manusia. Apa yang kita lihat di berita, apa yang kita dengar dari sekeliling kita, semua itu bisa membuat kita menjadi cemas. Hari ini saudara, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan bahwa inilah keadaan dunia. Inilah wajah dunia yang sesungguhnya. Memang dunia bukanlah tempat kita hidup selama-lamanya, melainkan hanya hidup sementara. Kehidupan kekal bersama Yesuslah, itulah kehidupan yang sejati. Dalam beberapa menit ini, saudara-saudara, saya akan membawa Bapak Ibu untuk memikirkan hidup yang baru. Kenapa kita dikuasai ketakutan? Karena kita selama ini hanya berpikir hidup yang di dunia ini, hidup yang fana, hidup yang sementara. Padahal ada satu janji yang murni lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita ditempatkan dan akan mewarisi kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru, Bapak Ibu sekalian, hanya kita akan jalani setelah kematian jasmani tubuh sementara ini.
Makasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari sama-sama renungkan kehidupan yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap Bapak Ibu yang percaya dalam namanya, pengampunannya, keselamatannya. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, aku mengasihi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku ya Tuhan, ketika kami meninggalkan tubuh yang fana ini, kami memandang wajah Bapa. In Jesus' name. Halo semua saudara-saudara. Suasananya sangat teduh banget, karena demikianlah hati kita diteduhkan saat kita ada di dalam hadirat-Nya, memuji, menyembah Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Ya, semangat. Semangat itu obat, gembira itu sukacita. Ada kekuatan yang baru
Kalau saudara sedih, itu lemah. Susah, itu loyo. Maka bergembiralah. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Inilah kegiranganku, inilah kesukaanku, inilah kebahagiaanku saat aku memuji Tuhan. Makasih, sehat-sehat, dan panjang umur. Untuk apa? Untuk kita melayani. Ya. Baik, time for Bible. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Saatnya berita Injil disampaikan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah kehidupan yang baru yang tersedia bagi orang yang percaya Yesus. Katakan amin. PY. Percaya Yesus. PY. Percaya Yesus. Ini adalah passwordnya. PY. Percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus, baginya tersedia langit yang baru dan bumi yang baru. Kehidupan yang baru, yang sejati, yang sesungguhnya. Sebab apa? Kehidupan di bumi, di dunia ini adalah sementara. Bukan kehidupan yang sejati, melainkan nanti di langit yang baru ada bumi yang baru. Di sanalah kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Besok membaca ayat 1 sampai yang ke-7 ya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Firman Tuhan bagi setiap kita. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Melihat langit yang baru dan bumi yang baru, meninggal yang sementara ini. Caranya, pintunya, jalannya melalui kematian tubuh jasmani. Atau istilah lain, tubuh ini jadi jenazah. Ini adalah pintunya. Ini adalah jalannya. Ini adalah caranya. Untuk bisa melihat langit yang baru, bumi yang baru, meninggalkan dunia yang sementara dan fana ini. Tubuh kita ini, makhluk yang hidup ini, ketika menjadi jenazah, maka Pastor Andy Simon mengundang seluruh pemirsa dan pendengar terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percaya Yesus, inilah passwordnya untuk kita bisa masuk dalam kehidupan kekal yang sesungguhnya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana laut pun tidak ada. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari surga, dari Bapa, yang berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Indah bukan? Ada sebuah perjamuan pesta pernikahan. Jadi ketika orang percaya meninggal, bagaimanapun caranya itu hanya pintu masuknya. Mereka akan menikmati sebuah pesta, bukan pesta perkabungan, bukan pesta duka cita. Di bumi mungkin iya, tetapi saya sedang membawa Bapak Ibu membuka firman ini yang memang kita harus nikmati. Saat menutup mata di bumi yang sementara ini, kita akan masuk dalam pesta perjamuan pernikahan. Siapa mempelainya? Kita mempelai wanita. Dan Tuhan Yesuslah mempelai pria. Dia yang menuntun kita diam di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Maka demi kemurahan Tuhan, sekali lagi Pastor mengajak dalam kesempatan ini, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup Anda. Karena passwordnya PY, percaya Yesus, kita akan mewarisi tinggal di Yerusalem baru. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat tinggal di sana. Pastor ucapin selamat ya Bapak Ibu, khususnya yang hari ini masuk rumah baru. Selamat, 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 selamat. Rumah yang baru, rumah yang diberkati, amin. Namun hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa ada rumah Bapa, rumah baru yang kita masukin, rumah yang indah, rumah yang diberkati. Rumah kita boleh berdoa, menyembah Tuhan, berbagi kasih, menyatakan kebaikan Tuhan, istirahat. Tapi ada satu rumah yang bakar. Rumah yang dimana kita akan diam tinggal selama-lamanya di Yerusalem baru. Ayat 3 ya, sampai 7 Pastor baca. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kalau hari ini saudara-saudara menangis ya, yang memang tempatnya di dunia ini kita menangis, maka ada air mata. Air mata memang untuk dikeluarkan. Bahkan kadang-kadang kita bisa menangis
Itu melegakan, saudaraku. Menangis bukan selalu konotasinya yang buruk, tertimpa kemalangan, masalah, kesedihan. Bukan. Kita bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Saya sering tersentuh saat menyembah Tuhan, menyanyikan mazmur pujian bagi Tuhan. Saya menangis. Jadi menangis bukan selalu konotasi yang jelek-jelek. Kita bisa melihat menolong orang yang susah. Kami bersama tim Rindu ya, dalam jumlah yang terbatas, khusus untuk wilayah terdekat dari Geraha IHS saja, ya, wilayah Mekarsari, satu kelurahan Mekarsari, kami rindu menjadi berkat. Dan kita sudah bicarakan kemarin dengan Bapak Lurah, jikalau boleh, ya, saudara-saudara kita yang di wilayah terdekat daripada tempat kami melayani, ada saudara-saudara kita yang sedang masuk isolasi mandiri, isoman. Tentu dari Dinas Kesehatan mensupport dengan vitamin, dari kelurahan ya memantau, melaporkan ke Satgas Covid. Nah, kami mau ngapain? Kami rindu. Kami akan kirimkan sembako bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami atau masuk namanya isolasi mandiri. Supaya apa? Supaya dalam mereka isolasi mandiri dalam 2 minggu, mereka tercover, imunnya naik, mereka tidak diusik atau dibebani lagi pikiran bagaimana kehidupan selama isoman. Ini kerinduan kami. Nah, ketika bisa ini terwujud lagi dalam berkat Tuhannya, kita bisa menangis, saudaraku. Kita bisa menangis ketika melihat kita bisa menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kita bahagia. Jadi menangis tidak selalu hal yang buruk. Jangan takut menangis. Apalagi menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Menangisi banyak orang-orang yang mengalami sakit bermacam-macam, saudara. Tiap hari saya melihat, membaca. Begitu mengerikan, seram banget. Kelemahan tubuh, sakit penyakit itu bisa menyerang manusia. Ada yang sampai satu kujur tubuhnya itu rusak. Alergi. Gatal, digaruk. Makin digaruk, makin gatal. Saya berdoa untuk yang mengalami sakit alergi. Tuhan Yesus kuasanya menyembuhkan tubuh Anda. In Jesus name. Nanti saudara-saudara, kapan? Saat kita masuk di langit baru, bumi yang baru itu. Di sanalah nanti tidak ada air mata lagi. Di dunia sementara ini ada air mata. Tapi air mata bukan hal yang harus Anda hindari. Semisal Bapak Ibu ditinggalkan pulang oleh orang tua terkasih, nangis pasti. Tapi biarlah air mata yang keluar itu bukan air mata duka cita, amen, tapi air mata pengharapan, air mata sukacita bahwa mama papa terkasih kita sudah berada di pangkuan Bapa surgawi. Dan air mata itu keluar mengalir untuk menuturkan sebuah pesan. Suatu hari saatnya tiba, waktu kami di bumi, tugas kami selesai, kami juga akan menyusul pulang ke rumah Bapa. Karena di sanalah tempat yang tidak ada air mata.
tidak ada ratap tangis, tanpa duka cita. Sebab segala yang lama sudah berlalu. Ya, di sini tempatnya kita kadang bisa menangis. Kita mengalami perkabungan. Tetapi bagi orang percaya Yesus PY, mereka mengalami perjamuan pesta pernikahan. Ye. Amen. Tuhan berjanji Ia menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amen. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dengarkan ini. Orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan ayat 7 ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang, yuk kita mau setia. Setia kepada firman Tuhan. Supaya kemenangan yang Tuhan beri kepada kita bisa menjadi warisan iman kepada generasi kita berikutnya. In Jesus' name. In Jesus' name. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Diberkatilah seluruh pemirsa dan pendengar yang boleh mengikuti pelayanan ini. Jangan takut menangis. Kalau engkau harus menangis, biarlah menangis dalam pengharapan. Menangis di dalam hadirat Tuhan. Menangis dalam penyembahan. Menangis untuk berharap akan kasih setia Tuhan. Diberkatilah roh, diberkatilah jiwa, diberkatilah tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Saat pastor berdoa, saya percaya ada kasih Tuhan yang menjamah setiap tubuh Bapak Ibu. In Jesus' name. Aliran kesembuhan. Air hidup Roh Kudus. Roti hidup firman Tuhan. Memuaskan, mengenyangkan, memulihkan, menghapus dahaga kita, dan menyehatkan rohani Anda. In Jesus' name. Saya perintahkan setiap rasa takut yang mencengkeram hidup Anda, apapun bentuknya, intimidasi termasuk kelemahan-kelemahan tubuh yang dibuat oleh roh-roh jahat. Intimidasi itu menyerang Anda supaya imun Anda turun. Saat imun Anda turun, maka penyakit, kelemahan itu akan berkuasa di tubuh jasmani Anda. Maka setiap rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, saya perintahkan in
Jesus name. Go. Out. Tinggalkan setiap pikiran hati pemirsa dan pendengar yang menyaksikan ini. In Jesus name. Dan hari ini hiduplah dengan iman. Hiduplah dengan percaya. Dan satu pesan Tuhan dan saya ulangi. Setialah pada firman Tuhan. Setialah mengikut Tuhan Yesus Kristus sampai kita menutup mata. Sebuah kehormatan dari Tuhan. Pastor bisa share firman ini serta mendoakan Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah air dan makanan yang kau makan dan minum. Diberkatilah buah pekerjaanmu, buah kandungan istrimu. Diberkatilah waktu engkau keluar dan waktu engkau masuk di dalam proteksi dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah studi anak-anakmu dalam masa-masa online pun ini. Berkat Tuhan dalam hikmat dan kecerdasan memenuhi hidup Anda. Diberkatilah para janda, duda, ama, engkong, opa, nenek, para mama, papa, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang terkasih. Dalam berkat ini, jadilah berkat. Biarlah kehidupan Tuhan Yesus. Kita mungkin tidak pandai ilmu Alkitab, ilmu teologi, tapi biarlah kita menjadi pelaku kehendak Bapa di dalam kehidupan kita yang Tuhan masih percayakan. Ini doa Pastor Andy bagi seluruh pemirsa dan pendengar. Terima kasih karena Tuhanlah kita ada, karena Tuhanlah kita hidup, karena Tuhanlah kita melayani, karena Tuhanlah kita dipercaya menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang dari roh jahat, dan memberitakan kasih surgawi bagi setiap orang, dan menjadi saksi Kristus yang hidup kita dapat dibaca oleh semua orang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua mengucap syukur dan menerima firman dan lawatan Tuhan hari ini yang luar biasa. Hidup yang sementara ini kami sadari, kami hanya perlu setia pada firman-Mu. Percaya Yesus, kami menantikan hidup yang kekal, yang sejati, yang abadi. Di sana tempatnya, di pangkuan Bapa di surga. Amin. Shalom.